Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my why you're on my side. Baby, I could hit you like that. Ain't the shit I'll bury aside. Yeah, things in my pocket getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all am I feeling, yeah, ain't the shit I'll bury the price. That shit is too high. Can't go down to job. Say something. Kalian telah belajar cara menyimpulkan suatu teks prosedur. Sekarang, kalian akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur, membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur dengan 1. Mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. 2. Menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. 3. Memperbaiki dan melengkapi teks prosedur. 4. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. 1. Mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Teks prosedur memiliki struktur dan syarat-syarat sebagai berikut. A. Bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. Pada bagian ini, memuat panduan untuk suatu kegiatan dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan menghindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu lama. Contoh, mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, indah, murah, lezat, bergizi untuk makanan, banyak hal lagi yang menyenangkan, menyehatkan, dan memuaskan. B. Alat dan bahan yang digunakan. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya, resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Contoh, bahan 1 kg tepung terigu, 4 sendok makan mentega. C. Langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Bentuk penyajian langkah. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. A. Dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. B. Dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Penggunaan kata penghubung pada langkah. A. Menyatakan waktu, seperti kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. B. Menyatakan tujuan. Contoh, supaya, untuk, agar, atau untuk mencapai hasil terbaik, panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. C. Menyatakan urutan. Contoh, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Perintah seperti lakukan ini, lakukan itu, atau dengan saran, contoh, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Peringatan, contoh, hindari, jangan lakukan. Konjungsi atau kata sambung urutan langkah-langkah, contoh, pertama,
Kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Untuk memberi batasan digunakan konjungsi seperti sampai, hingga, dengan diaduk terus. D. Kesimpulan. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan diulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim. Atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Contoh, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Tidak serumit yang kita bayangkan ya. Ternyata mudah bukan menjaga kesehatan sambil bekerja. Dengan senam ringan, hidup sehat tetap bisa diusahakan di tengah pekerjaan yang padat. Sederhana, mudah dibuat atau dilakukan. Tidak memakan waktu atau dengan cepat. Praktis, bermanfaat, atraktif, bagus, cantik, indah, unik, ekonomis, hemat, tidak mahal atau murah, kemudian menyenangkan, mengasyikkan, merangsang selera, lezat, bergizi, menyehatkan. Komentar umum lainnya, contohnya, Anda atau kamu akan bangga akan hasilnya. Selanjutnya, Anda akan menikmati pujian dari keluarga dan teman. Selamat mencoba. Atau, Anda akan merasa puas dengan hasil kerja yang memuaskan. 2. Menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. Teks prosedur harus memiliki urutan yang sesuai dan tidak boleh acak agar tujuan dari teks prosedur dapat tercapai dengan baik. Contoh A. Sediakan 5 hingga 10 butir kemiri utuh. Cuci bersih dan keringkan. B. Masukkan kemiri dalam wajan yang sudah dipanaskan tanpa minyak goreng atau disangrai. C. Sangrai kemiri hingga berwarna hitam kecoklatan, kemudian angkat. D. Dan seterusnya. 3. Memperbaiki dan melengkapi teks prosedur. Memperbaiki teks prosedur diartikan sebagai memperbaiki teks yang meliputi struktur, ejaan, dan tanda baca. Melengkapi teks prosedur dimaksud dengan melengkapi bagian-bagian dari teks prosedur yang belum lengkap. D. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. A. Penggunaan kalimat perintah. Contoh pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Contoh perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. B. Penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Contoh aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Contoh pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. C. Penggunaan kriteria atau batasan. Tanpa batasan, contoh, angkat kaki kanan. Dengan batasan, contoh, angkat kaki kanan setinggi lutut. Dengan batasan, contoh, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat bertepuk tangan. Contoh lain, goreng hingga kecoklatan. Masukkan santan setelah daging empuk. Letakkan monitor sejajar dengan mata. Gunting serong berbentuk segitiga sama kaki. Belah menjadi 3 bagian sama besar. D. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verb, kata kerja, atau adjektif atau kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara,
keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara. Adverbia ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, atau menggunakan kata dengan dan secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Minum cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak semua gendang. Keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan. Misalnya, dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Para perajin membatik menggunakan canting. Keterangan tujuan. Adverbia ini menambah informasi tujuan pada kalimat. Misalnya, untuk, supaya, dan agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Contoh lagi, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadi pada suatu peristiwa menggunakan kata jika. Contoh, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Contoh lain, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur membantu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata atau frase hubung. Contoh, sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, sebaliknya. Contoh, untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan, minimal selama 1 tahun. Ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras Anda menggerakkan leher, otot leher akan rusak. Menggunakan kata pelepasan. Pelepasan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelepasan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, sehingga bagian sama disebutkan hanya sekali, seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Contoh dalam kalimat tanpa pelepasan. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Setelah itu, panggang adonan sampai adonan berwarna kecoklatan. Dengan pelepasan. Contoh dalam kalimat, masukkan adonan ke dalam cetakan. Kemudian, panggang sampai berwarna kecoklatan. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. 1. Mencermati struktur teks prosedur cara membuat. Dengan judul, Cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu
Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Kemudian bahan dan alat. 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang sereh, digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis, dipipil, 1500 ml air. Langkah-langkah pembuatan bubur Manado. 1. Didihkan air. Masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, sereh. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani dengan ikan asin dan kerupuk. Bagian penutup, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Mencermati struktur teks prosedur cara membuat dengan judul Cara Membuat Minyak Kemiri. Minyak kemiri adalah minyak yang dibuat dari biji kemiri. Minyak kemiri sangat bermanfaat untuk kesehatan rambut, seperti menghitamkan dan menyuburkan rambut, mengatasi rambut rontok, memperbaiki dan menguatkan akar rambut, dan menyehatkan kulit kepala. Selain bermanfaat sebagai kesehatan rambut, minyak kemiri juga memiliki manfaat lain, seperti mengobati sariawan, sakit gigi, gatal akibat gigitan serangga, bisul, dan menghilangkan pegal linu. Cara membuat minyak kemiri. Ikutilah langkah-langkah berikut. A. Sediakan 5 hingga 10 butir kemiri utuh. Cuci bersih dan keringkan. B. Masukkan kemiri dalam wajan yang sudah dipanaskan tanpa minyak goreng atau disangrai. C. Sangrai kemiri hingga berwarna hitam kecoklatan, kemudian angkat. D. Sediakan kain kasa atau kain serbet makan dan bungkus kemiri. E. Tumbuk kemiri dari luar hingga hancur sambil ditekan. F. Pada proses tersebut, minyak kemiri dapat sesekali diperas dan ditaruh pada sendok atau pemerasan dilakukan dengan kain kasa. Nah, saatnya kalian mengerjakan tugas. Selamat belajar dan semoga sukses. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like,